Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Katakan sama-sama, amin. Wow, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dari zaman dulu saya lulus sekolah Alkitab, saya sudah dengar kalimat yang berkata bahwa ladang sudah menguning, tapi penuainya kurang. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini bicara tentang hamba-hamba Tuhan yang ingin sepenuh hatinya untuk melayani Raja kita, ya. Apakah benar saudara kekurangan hamba Tuhan? Saya percaya sebetulnya kalau kita lihat banyak sekali sekolah-sekolah Alkitab, sekolah teologi yang melahirkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi saya percaya seorang hamba Tuhan akan dipakai maksimal karena punya standar tertentu sama Tuhan. Sehingga Tuhan akan pakai betul-betul untuk memperluas kerajaannya di muka bumi ini dengan dahsyat. Nah, oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, mari kita sama-sama mau belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sebetulnya kita harus menjadi hamba Tuhan yang baik. Haleluya. Sehingga pemakaian Tuhan akan hidup kita akan maksimal. Dan hati Tuhan akan disenangkan. Dan Tuhan akan dimuliakan tentunya. Haleluya. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10 dikatakan, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaiknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Katakan amin, haleluya. Dengan jelas dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini bahwa seorang hamba Tuhan harusnya punya standar, saudara, ya, sehingga kita menjadi hamba Tuhan yang baik, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan jadi hamba Tuhan yang semau-maunya. Haleluya. Sebab kalau kita memimpin sesuatu, baik organisasi, perusahaan atau apapun, kita dibantu sama orang, tapi orang tersebut juga semau-maunya. Saudara bayangkan hati saudara seperti apa. Saya percaya bahwa kita tentunya merindukan orang-orang yang akan menolong, membantu kita, tentunya orang-orang yang dahsyat. Begitu juga saya percaya hati Tuhan kita. Dia pingin orang-orang yang akan membantunya, ya, untuk menolongnya, untuk melakukan pekerjaan di ladang Tuhan, betul-betul adalah orang-orang yang militan. Sebab saya percaya saudara menjadi partnernya Tuhan di muka bumi ini. Haleluya. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang kita harus sadari sebagai hamba Tuhan. Yang pertama, ya, saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat dalam Yosua pasal pertama ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya, perhatikan, engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya, haleluya. Ya, kata bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis dalam firman Tuhan, ini bicara tentang karakter saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau dilanjutkan dalam Matius 7 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Haleluya. Jadi standar yang pertama saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan saudara harus memiliki karakter seperti Yesus, ya. Karakter yang seperti apa? Karakter yang baik tentunya dan taat kepada Raja kita. Haleluya, haleluya. Ya, karakter Kristus mutlak harus kita miliki. Walaupun saya percaya
kita terus disempurnakan untuk kita mengalami karakter Kristus tersebut. Haleluya. Ya, jadi saudara terkasih dalam Tuhan, milikilah karakter Kristus untuk melayani Sang Raja. Yang kedua, saudara, ya, Lukas pasal 17 ayat yang ke-7 dikatakan, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Haleluya, haleluya. Jadi di sini bicara ada hamba yang bisa membajak, ada yang bisa menggembalakan ternak. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada banyak keahlian, ada banyak skill, ada banyak karunia, ada banyak talenta yang dimiliki hamba Tuhan itu. Oleh sebab itu, seorang hamba Tuhan hal yang kedua harus memiliki wawasan yang baik. Haleluya, haleluya. Ya, saudara harus bisa memiliki wawasan-wawasan yang baik, bahkan wawasan yang luas, sehingga siapapun yang Tuhan percayakan untuk saudara layani, saudara bisa melayani dengan baik. Karena semakin banyak wawasan saudara, saudara bisa menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Haleluya. Saudara mengerti tentang dunia bisnis, maka saudara bisa menjangkau orang-orang dari marketplace. Saudara mengerti tentang dunia militer, maka saudara bisa masuk ke pemerintahan-pemerintahan, bisa masuk ke dunia-dunia ya yang perlu dijangkau di sana. Haleluya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Matius pasal 10 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 dikatakan, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Haleluya. Jadi hal yang ketiga, melayani Sang Raja. Saudara harus membutuhkan kesiapan hati. Haleluya. Ya, bukan bekal-bekal secara dunia yang saudara siapkan atau saudara bawa, tapi mulailah dari hati saudara yang murni, hati saudara yang benar, saudara dalam melayani Sang Raja. Maka saya percaya saudara menjadi hamba Tuhan yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa untuk setiap kami para pendengar program ini, khususnya kami yang sudah memulai atau dalam melayani Sang Raja. Biarlah Kau tolong kami terus sehingga kami punya standar-standar sebagai seorang hamba Tuhan. Sehingga hidup kami bukan menjadi batu sandungan, tapi hidup kami yang sudah diberkati oleh Tuhan akan benar-benar menjadi saluran berkat untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.